Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi di channel Alit Sunardi. Pada kesempatan hari ini, saya berbagi informasi tentang PPDB Jabar ya. Untuk SMA, SMK, dan SLB tahun 2023. Ini adalah landasan hukumnya. Ini adalah prinsip PPDB-nya. Nah, ini untuk persyaratannya adalah lulus sekolah menengah pertama, peserta didik lulus uji kesetaraan atau lulus paket B, wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah. Calon peserta didik baru kelas 10, SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Di sini ada persyaratan PPDB, yaitu ada ijazah atau surat keterangan lulus atau kartu peserta ujian sekolah, akte kelahiran, surat keterangan lahir, kartu keluarga minimal 1 tahun, KTP, buku rapor semester 1 sampai dengan 5, SPTJM atau surat tanggung jawab mutlak orang tua. Ini ditandatangan di atas materai oleh orang tua. Lalu ada syarat khusus. Yang pertama, yang punya KIP atau di sini terdaftar di DTKS. Ada surat keterangan domisili RT RW bagi afirmasi korban bencana alam atau sosial. Surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan orang tua maksimal 3 tahun. Anak guru dan bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID-19. Selanjutnya adalah piagam dan dokumentasi prestasi untuk jalur prestasi kejuaraan maksimal 5 tahun minimal 6 bulan. Surat penugasan untuk jalur perpindahan tugas orang tua di sini dijelaskan ya. Ada 3 poin. Lalu identitas kependudukan ini yang harus diperhatikan sedini mungkin. Di mana di sini ada kakak yang belum 1 tahun atau penerbitan kakak baru karena perubahan anggota keluarga meninggal dunia, kelahiran, kepindahan anggota, dapat melampirkan surat keterangan dari RT RW yang menerangkan namanya berdomisili. Surat edaran Kemendagri nomor sekian ya tahun 2021. Semua kakak dikonsolidasi sedini mungkin. Apakah sudah sinkron dengan data kependudukan? Nah, ini kakaknya harus benar-benar sudah diupdate ya. Hubungi di Dukcapil atau cek di dukcapil.kemendagri.go.id agar tidak ada masalah pada saat pendaftaran secara daring. Jika calon peserta didik tidak berdomisili dengan orang tua atau menumpang famili lain, wajib ada surat pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang mendapat kuasa pengasuhan. Alamat kakak harus sesuai dengan kecamatan lokasi SMP atau MTS saat calon peserta didik kelas 9 pada daerah irisan. Untuk kakak yang menerapkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun, bagi pendaftar jalur KETM, keterangan tidak mampu, kondisi tertentu, perpindahan orang tua wali, anak guru, prioritas terdekat SMK, dan zonasi SMA memenuhi ketentuan. Yang pertama adalah kesesuaian antara kecamatan pada kartu keluarga dengan kecamatan sekolah asal pada saat kelas 9. 2. Kecamatan pada kartu keluarga berada pada kecamatan daerah irisan, berbatasan dengan kecamatan sekolah asal pada saat kelas 9. Yang ketiga, dibuktikan dengan alamat domisili calon peserta didik pada buku raport semester 5 dan 6. Ketentuan nomor 1 sampai dengan 3 hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik lulusan tahun 2023. Tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya. Persyaratan bagi KETM yaitu memiliki dokumen PKH, KKS, atau kartu keluarga sejahtera, KIP, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kartu sembako murah. Bagi pemilik kartu Indonesia Sehat melampirkan kartu keluarga sejahtera. KIS harus memiliki kartu keluarga sejahtera. Jika peserta didik tidak memiliki kartu program penanggulangan kemiskinan, dapat memulihkan ketidakmampuannya dengan 1. Terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS atau data non DTKS
atau melampirkan surat keterangan tidak mampu dengan menyertakan surat berita acara dari kelurahan tentang warga masyarakat yang layak diajukan untuk data terpadu kesejahteraan dinas sosial berdasarkan hasil musyawarah kelurahan atau data usulan terakhir keluarga ekonomi tidak mampu dari kelurahan. Keabsahan keikutsertaan program Indonesia Pintar diverifikasi melalui website Puslapdik ya. Dokumen surat tanggung jawab mutlak atau fakta integritas orang tua menyatakan data calon peserta didik asli dan bersih dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan. Format surat tanggung jawab mutlak dapat diunduh pada website PPDB, dibubuhi materai dan ditandatangan oleh orang tua. Persyaratan usia, berusia paling tinggi 21 tahun, 1 Juli tahun berjalan, telah menyelesaikan kelas 9 atau bentuk lain yang sederajat. Ini persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah dengan ketiga ini ya. Selanjutnya, ini untuk persyaratan bagi lulusan dari luar negeri. Ini untuk SLB. Ini untuk yang dari paket B. Nah, jalur PPDB terdiri dari jalur afirmasi, yaitu dari keluarga tidak mampu, meliputi penyandang disabilitas. Jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi, ini adalah prestasi akademik dan prestasi kejuaraan. Jalur zonasi untuk SMA ya. Dan jalur prioritas terdekat merupakan jalur PPDB pada SMK dengan seleksi berdasarkan pada jarak terdekat dari sekolah. Ini adalah jalurnya prestasi, perpindahan, zonasi, afirmasi, KETM 12%, PPDBK disabilitas 3%, kondisi tertentu 5%. Selanjutnya, ini adalah afirmasi PPDB dan kuota. Nah, ini untuk SMK. Ini untuk SMK. Pendaftaran melalui website ini dilakukan secara online, mandiri atau oleh operator sekolah asal, sekolah tujuan atau luar jaringan offline jika tidak ada internet. Ini timelinenya sekarang bulan Mei ya. Nah, ini nih 6/10. 6/10 Juni itu pendaftaran verifikasi PPDB tahap 1, yaitu jalur KETM berkebutuhan khusus, kondisi tertentu, jalur perpindahan tugas orang tua, wali anak guru, tenaga kependidikan, jalur prestasi nilai rapot dan kejuaraan. Untuk SMK, ini afirmasi perpindahan orang tua, nilai rapot, profesor terdekat, persiapan kelas industri, tes minat dan bakat bidang keahlian. Untuk SLB mendaftar sesuai dengan kebutuhan. Ini tanggal 6 sampai 10 ya untuk SMA dan SMK. Tanggal 7 sampai 12 Juni masa sanggah verifikasi. Waktu yang diberikan kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan. 13 sampai 15 pemetaan afirmasi KETM, uji kompetensi jalur prestasi kejuaraan. Untuk tanggal 16 sampai 17 ini ada rapat 20 Juni pengumuman. Daftar ulangnya 21 sampai 23 Juni. Untuk tahap kedua, ini SMA hanya satu jalur yaitu jalur zonasi ya. SMK jalur prestasi rapot. Masa sanggah 5 Juli rapat dan 6 Juli adalah pengumuman. Untuk daftar ulang tanggal 10 sampai 11 Juli, MPLS 12 sampai 14 Juli, tahun ajaran baru 17 Juli 2023. Ini mungkin bagannya, ini untuk tahap 1. Untuk SMA afirmasi, perpindahan tugas, prestasi. Untuk SMK-nya ini jalur zonasi untuk tahap kedua. Untuk di SMK jalur prestasi rapot umum. Jika tidak lolos tahap 1, dapat mendaftar di tahap 2. Jika diterima tahap 1 tidak diambil, harus mengundurkan diri pada waktu daftar ulang ke sekolah penerima. Jika tidak mengundurkan diri, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di tahap kedua. Ini alurnya untuk SMA dan SMK. Sama ya, pendaftarannya online, verifikasi, rapat dewan guru, koordinasi, daftar ulang, dan masuk ya. Sama untuk tahap 2 juga. Ini untuk SLB. Nah,
Untuk jalur KTM, SMA, nah 2 SMA lagi, 1 swasta. Ini bisa memilih 2 sekolah, 1 swasta untuk SMK dengan 2 program kelas. Jadi dari 1 SMK bisa pilihan ke satunya di SMK tersebut. Ini anak guru ya, prioritas terdekat untuk SMK saja. Nilai rapot sini ya. Seleksi tahap 1 nanti 50% untuk zonasi. Tahap kedua adanya. Prestasi rapot kejuaraan 25%. Anak guru, tugas orang tua 5, afirmasi PDBK ini 20%. Dilihat dari jarak, jika usia, jika ada jarak yang sama pada batas kuota. Ini juga sama, jika ada jarak yang sama dilihat dari usianya. Akumulasi nilai rata-rata rapot kelas 1 semester 1 sampai semester 5 penskoran piagam sesuai dengan jenis piagam yang diperoleh. Ini adalah pelimpahan, ini jalur KTM. Ini untuk pemilihan sekolah bagi afirmasi KTM. Ini adalah mekanismenya ya. Ini untuk kebutuhan khusus. Ini untuk kondisi tertentu. Ini untuk nilai prestasi SMA berdasarkan studi kurikulum SMP dan MTS ya. Ini ada struktur kurikulum, ini ada jenis mata pelajaran. Nanti perhitungannya di sini ada semester 1 sampai 5. Jalur prestasi rapot. Ini untuk perpindahan tugas orang tua. Ya. Ini untuk kejuaraan. Seleksi ya. Ini contoh zonasi. Nah, untuk SMK ini ada seleksi SMK, sama halnya ini bagannya. Ini untuk afirmasi SMK. Ini untuk KTM SMK. Ini untuk jalur khusus disabilitas. Ini alur PPDB, kondisi tertentu. Ini prioritas terdekat SMK. Perpindahan orang tua wali. Jalur kejuaraan. Persiapan kelas industri. Ini untuk persiapan kelas industri 5 mata pelajaran sama ya. Tabel pembobotannya seperti ini. Nanti sistem yang akan menghitungnya. Seleksi pada kelas industri untuk SMK. Nilai rapot untuk SMK. Pendaftaran online. Ini untuk SLB ya. Ini daftar ulang, siapkan dokumen, bawa fotokopi. Nah, ini ada alur pengaduan permasalahan PPDB. Nah, ini informasi PPDB. Ada di stikjabar.go.id terkait web PPDB ya. Di sini ada petunjuk teknis. Ini skor ya untuk Olimpiade kejuaraan. Untuk hafiz Quran di sini diprioritaskan ya. Paskibra.
untuk prestasi pramuka, itu saja mungkin ya informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Informasi tentang PPDB di wilayah Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.